Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah hatta ya'tiyana al-yaqin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan di dalam majlis ilmu yang kita cintai ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan ampunan dan rahmat serta ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menjadi bekal untuk kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Rabbana zidna ilman, Rabbana razuqna fahman, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. Allahumma amitna 'alal islami was sunnati. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membacakan sekaligus mempelajari penjelasan di dalam bab al-mujahadah, membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab mujahadah. Insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir di dalam bab al-mujahadah insyaallah. Al-mujahadah sebagaimana kita pahami bersama, artinya adalah perjuangan atau kesungguhan seorang hamba di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Orang yang melakukan mujahadah disebut dengan mujahid. Kalau laki-laki, kalau perempuan mujahidah. Hadis yang pertama berkaitan dengan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد
آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima hadis yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berkata. Disebutkan kalimat sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berkata menunjukkan bahwa ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi bukan hadis biasa sebagaimana yang kita sering mendengarnya. Kalau hadis biasa disebutkan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan. Kalau kita mendengar kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berkata, itu menunjukkan hadis tersebut adalah hadis qudsi. Diriwayatkan langsung kepada Allah, diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Di sini disebutkan adzantuhu a'lamtuhu bi anni maharibun lahu. Allah mengumumkan peperangan kepadanya. Ini peringatan sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari amalan-amalan yang diwajibkan, dan dia masih terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang disunnahkan hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka pendengarannya alladzi yasma'u bih, dia mendengar di bawah bimbingan petunjukku. Ya, maksudnya di sini di bawah bimbingan petunjukku. Jadi kalau diartikan kuntu sam'ahu, aku mendengarnya, alladzi yang yasma'u bihi. Ya. Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Nah, ini kalau diartikan demikian kita bingung, ya. Karena ini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah. Jadi maksudnya di sini hamba yang tadi senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang wajib, dan amalan yang wajib itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menambah amalan yang wajib itu dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya.
jika hambanya itu melakukan dua hal tadi, maka dia mendengar di bawah bimbinganku. Artinya pendengarannya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kakinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya anggota tubuhnya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia memohon sesuatu kepadaku, sungguh aku akan memberikannya, mengabulkannya. Dan sungguh jika dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan memberi perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di awal Allah Subhanahu wa taala berkata, ini berkaitan dengan bab mujahadah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan terhadapnya, mengumumkan perang terhadapnya. Dari kalimat ini jamaah sekalian, kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki wali. Di sini ada dua kalimat yang berbeda. Di dalam Islam kita mempelajari dua kalimat yang berbeda. Pertama, Allah sebagai wali untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah memiliki wali. Allah sebagai wali untuk orang-orang beriman. Yang kedua, ada wali-wali Allah. Yang saya maksud tadi, ada wali Allah. Ini dua kalimat yang maknanya berbeda. Yang pertama, Allah sebagai wali, artinya Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong, Allah sebagai penyelamat orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah sebagai wali. Allah sebagai wali di sini. Pelindung, penolong untuk orang-orang yang beriman. Dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya di sini, ini maksudnya petunjuk. An-nur di sini ada dua. Ya. Kalau kita ingin yakni mengetahui maknanya, ya, dijelaskan oleh para ulama, an-nur dalam ayat ini di antara maknanya adalah petunjuk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan kepada petunjuk, kepada keimanan. Dengan petunjuk itu mereka beramal salih. Dengan petunjuk itu mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebagai wali. Dan di dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ternyata untuk orang-orang yang kafir juga memiliki wali, tapi bukan Allah. Siapa wali mereka? Setan. Wali mereka adalah setan. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya, orang-orang kufar, ya, bahkan mohon maaf, ya, yakni umat Islam, ya, yang dia melakukan kedurhakaan kepada Allah, ya, dengan melakukan dosa-dosa besar, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walinya adalah setan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut.
yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Wali mereka setan. Ya. Setan mengeluarkan mereka dari cahaya petunjuk kepada kegelapan, kepada kesesatan. Nah, di sini jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, ya, bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah wali untuk orang-orang yang beriman. Begitupun setan menjadi wali untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Maryam ayat 44. Maryam ayat 44. Tolong dilihat Ustaz, khawatir saya salah menyebutkan ayatnya. Maryam ayat 44. Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitan kana lirrahmani isiyya. Ini perhatikan jamaah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku tersayang. Ya abati. Abati ini kata di dalam bahasa Arab yang lebih lembut dari abi. Abi artinya ayahku. Abati lebih lembut dari abi. Wahai ayahku tersayang, la ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu kana lirrahmani isiyya. Dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, pemuliaan. Dia tidak lakukan. Dia membangkang, dia sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang mulia itu mengandung makna, mengandung yakni isyarat yang kuat, ya. Meskipun orang tua berakidah di luar Islam, dia kufar, dia kafir, maka tetap dalam urusan dunia, ya, seorang anak tidak boleh berperilaku tercela kepadanya. Dia harus berakhlak mulia kepada orang tua meskipun dia kafir. Ini dalam urusan dunia. Ustaz Muhtaram sering membaca surat Luqman ya Ustaz ya, ayat 15. Ini terkait dengan akhlak mulia di dalam Islam ketika seorang anak, ya, berinteraksi dengan orang tuanya yang non muslim, ya, meskipun kufar, maka dia wajib untuk tetap berkata yang baik, ya, berperilaku yang mulia kepada keduanya dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, ya. Dalam urusan akhirat, ya, ketika orang tuanya, ya, meminta dia untuk katakanlah bermaksiat kepada Allah, untuk keluar dari agama Islam, ya, maka haram untuk mentaati keduanya, tapi tetap dengan cara yang baik, ya, dengan ucapan yang baik. Ini masya Allah, ya, begitu tinggi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan Rasulnya mengajarkan akhlak yang mulia kepada kita sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan pengertian yang kedua, ya, wali Allah. Kalau tadi Allah sebagai wali, dan yang kedua wali Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ini tentang wali Allah ini Ustaz. Kalau 257 Al-Baqarah tadi tentang Allah sebagai wali, ini surah Yunus ayat 62 sampai 64 tentang wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal salih. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar,
Bagaimana keimanan yang benar itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82 ini, Ustaz dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang beriman, hamba yang beriman dengan keimanan yang benar, lihatlah surat Al-An'am ayat 82 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan, perbuatan syirik, memberikan sesajen untuk jin misalnya kan, menyembelih hewan untuk jin, kemudian ditanam di pekarangan rumah misalnya, ini kesyirikan. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang murni, dia tidak akan mencampur adukkan keimanannya itu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau sudah mati dalam keadaan syirik, dia menyekutukan Allah, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia menganggap bahwa perbuatannya itu benar, dia mati di atas kesyirikan, maka dia tidak akan diridhai oleh Allah di akhirat. Dan ini berkaitan erat dengan syafaat. Orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang tidak diridhai oleh Allah diharamkan syafaat untuknya. Ini yakni kaidah penting. Orang yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang akan diberikan syafaat sesuai dengan keinginannya, itu tidak mungkin. Kembali kepada apakah orang itu diridhai oleh Allah atau tidak. Jadi tidak bisa kita buat list orang yang akan diberikan syafaat, nggak bisa. Kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, jadilah hamba Allah yang betul-betul beriman dengan keimanan yang tidak dicampuri oleh kesyirikan. Wa hum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang sebenar-benarnya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf ayat 158. Kalau Al-An'am ayat 82 tadi itu berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Jadi kalau kita ingin mendapat jaminan keselamatan dari Allah, keamanan dari Allah, penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah atas hambanya tadi, beribadah hanya untuk Allah, ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan seorang hamba yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan terus akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Ini berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayatnya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah perintahkan
hamba-hambanya untuk sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi ya, kepada hadis qudsi yang mulia ini, bahwa sesungguhnya ya, orang yang memusuhi wali Allah, yakni orang yang beriman dan dia beramal salih, ya, maka Allah umumkan perang terhadapnya. Ini hati-hati. Ya. Pasti Allah akan membalas perbuatannya. Ya. Orang yang berbuat kezaliman, ya, kalau balasan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan di dunia, maka Allah akan berikan dengan sempurna nanti di akhirat. Kalau ada orang yang berbuat zalim, kemudian dia mendapatkan balasan di dunia, itu hanya kecil saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hamba Allah yang lain. Contoh Fir'aun. Ya, Fir'aun la'natullah alaih diberi balasan atas kezalimannya di dunia, ya, sampai Allah ya, menjaga tubuhnya ya, agar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum yang datang setelahnya. Itu balasan yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan yang sempurna untuk dia ya, setelah kematiannya dan sampai di akhirat kelak, ya, di alam barzakh Allah berikan azab kepadanya ya, yang tidak henti-hentinya. Begitupun dengan pasukannya ya, sampai nanti di akhirat. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama ini yang tadi kita bacakan, ini berkaitan juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu, wali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya petunjuk. Dan petunjuk itu akan terus bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahf tentang Ashabul Kahfi, ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yakni Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang beriman, para pemuda yang teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya. Jadi ini berkaitan dengan petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan petunjuk itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 petunjuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata an-nur, cahaya. Ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan cahaya juga. Ya. Tapi maknanya bukan petunjuk. Ya. Ini cahaya betul, ya. Cahaya sesungguhnya. Ya. Cahaya yang menerangi dia dan sekitarnya. Ini tentang keadaan orang yang beriman nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ketika orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, meminta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya dan ampuni dosa-dosa kami. Cahaya ketika itu betul-betul cahaya yang akan menerangi dirinya dan sekitarnya. Kapan itu terjadi? Khususnya nanti ketika seseorang atau orang yang beriman sudah ada di atas sirat, atas
jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Ya. Maka cahaya itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, akan Allah sempurnakan cahaya itu untuknya. Ya. Kenapa? Karena di saat itu kondisi betul-betul gelap. Ya. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap selain ketika itu. Ya. Ketika seseorang berada di atas sirat, di bawahnya jahanam, maka orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah. Ya. Pertama, hatinya diteguhkan oleh Allah untuk berjalan di atas sirat itu. Kedua, Allah akan berikan cahaya untuknya. Ya. Sehingga dengan cahaya itu dia akan berjalan. Ya. Dan insya Allah sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ya. Cahaya itu tidak diperlukan. Ya. Jembatan yang Allah bentangkan itu tipisnya lebih dari rambut. Ya. Tajamnya lebih dari pedang. Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan cahaya itu ketika di dunia. Kenapa? Karena memang kondisi kita di dunia berbeda dengan kondisi nanti di akhirat. Padahal kita di dunia ada doa menuju masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk dibaca. Kita memohon cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran, dan seterusnya. Ya Allah, berilah kepadaku cahaya, ke dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di bagian depanku cahaya, di bagian belakangku cahaya, di bagian atasku cahaya, di bagian bawahku cahaya. Kita mohon kepada Allah cahaya di dunia itu. Ya, selain petunjuk dan cahaya, tapi Allah tidak nampakkan cahaya itu di dunia. Kenapa? Karena memang kondisinya tidak sama ketika di akhirat kelak. Ya. Kondisi di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tubuh manusia itu berkali lipat lebih kuat dibandingkan di dunia. Ketika di padang mahsyar, manusia dikumpulkan di bawah matahari yang begitu dekat. Tapi nyatanya tidak ada yang binasa ketika itu. Meskipun orang kufar, orang yang durhaka kepada Allah, dia tidak binasa ketika itu. Hanya dia merasakan betapa hebatnya penderitaan ketika itu. Ketika matahari betul-betul didekatkan kepadanya. Ini menunjukkan keadaan tubuh, keadaan badan di akhirat itu sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali lipat lebih kuat dibandingkan ketika di dunia. Maka cahaya Allah nampakkan nanti di akhirat. Allah sempurnakan cahaya itu untuk orang-orang yang beriman. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya kita pahami dengan baik, jamaah sekalian, bahwa petunjuk Allah yang diberikan kepada orang yang beriman, yang diberikan kepada orang yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita mendengar kata berbuat baik, apa yang kita pahami, Pak? Jamaah sekalian. Bisa jadi kebanyakan orang memahaminya berbuat baik, berbuat baik kepada sesama, begitu kan? Nah, ini perlu kita pahami jamaah sekalian, bahwa di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan muhsinin atau muhsinun, orang yang berbuat baik, itu tidak hanya berbuat baik kepada sesama. Yang paling pertama adalah berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Hatinya ikhlas dalam beribadah.
dia ittiba, mengikuti ya, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Kalau yang pertama, berbuat baik di dalam ibadah, ini yang disebut dengan hablum minallah. Berbuat baik kepada sesama, ini yang disebut dengan hablum minannas. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Nah, para ulama membagi rahmat itu kepada dua. Membagi rahmat itu kepada dua. Pertama, rahmat yang bersifat umum, ya, ammah, yang bersifat umum. Ini kaitannya dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Nah, para ulama membagi dua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rahmat yang bersifat umum. Rahmat yang bersifat umum ini ya, akan Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk orang kufar, termasuk orang yang durhaka kepada Allah, bahkan kepada setan. Rahmat Allah yang bersifat umum ini diberikan. Contoh, iblis alaihi la'natullah, dia berdoa, minta kepada Allah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia ya, dari surga ya. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia ya, laknat dia ya. Iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Allah kasih ya. Iblis belum mati, Allah kasih ya. Sampai hari kiamat kematiannya ditangguhkan. Ini bentuk rahmat Allah kepada dia. Tapi rahmat yang bersifat umum ya. Dan rahmat yang bersifat umum ini semua makhluk akan dapat ya. Makanan, minuman ya, tempat tinggal, pakaian ya, ya, tempat bernaung ya, kesehatan dan seterusnya. Ini rahmat yang bersifat umum. Yang kedua, rahmat khasah yang bersifat khusus. Ini hanya diberikan untuk orang-orang yang muhsin tadi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berupa taufik dari Allah kepadanya untuk berbuat ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Jadi di saat kita ya, menyadari bahwa alhamdulillah diri kita bisa berbuat baik kepada orang lain, ya, yakni bisa menjaga ibadah yang Allah tetapkan, kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, salat 5 waktu kita kerjakan ya, bahkan ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ini menunjukkan sebagai tanda insya Allah kita mendapatkan rahmat yang bersifat khusus ini. Bahkan sampai di akhirat kelak ya, rahmat Allah yang bersifat khusus ini hanya diberikan untuk orang yang beriman. Allah selamatkan dia dari api neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, sungguh merugi dan binasa orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah yang bersifat khusus ini ya, rahmat Allah yang bersifat khusus ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Hud ayat 47. Surah Hud ayat 47. Ini terakhir disampaikan. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ini Nabi Nuh alaihi salam yang mengatakan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Hud ayat 47. Nuh berkata alaihi salam, "Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu meminta sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya." Apa yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika itu? Nabi Nuh alaihissalam meminta agar Allah selamatkan anaknya, ya, Kan'an. Ya.
Padahal dia sudah durhaka kepada Allah dan ayahnya. Ya. Bahkan Nabi Nuh kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, dia keluargaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam kebinasaan. Ya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah naik ke atas gunung ketika itu, ke atas bukit, Allah tenggelamkan dia. Allah binasakan dia. Nabi Nuh alaihissalam meminta ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah berikan perlindungan dia, supaya dia tidak meminta sesuatu yang dia tidak tahu hakikatnya. Jadi dia minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika meminta, berdoa kepada Allah, dengan permintaan yang Allah ridhai, gitu kan, dengan permintaan yang Allah cintai. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sekiranya engkau tidak ampuni hamba ya Allah dan rahmati hamba, sungguh hamba termasuk orang yang merugi, kata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah dua hal yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Kita jadikan sebagai kebutuhan yang mendasar. Di atas makanan, minuman, tempat tinggal dan seterusnya, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah? Di antaranya adalah dengan beramal salih tadi. Amal yang salih, ikhlas karena Allah dan ittiba' kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dalil yang paling tegas tentang hal itu Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 132. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, bukan termasuk orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya, anak keturunan kita kaum mukminin, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qassim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.